kalau pengalaman gue selalu setiap pendakian gue tanya, lu mau sweeper apa mau leader? Gitu. Tapi kebiasaan gue sih di sweeper sih. Karena gue walaupun gue nggak tahu jalur tapi make sense, lebih mikirin. Gue udah pelajarin semuanya, makanya gue lebih milih sweeper. Beda cerita ketika gue mendaki nih, bukan turun ya. Kalau gue turun gue sweeper, kalau gue ngedaki gue leader. Karena apa? Gue tahu fisik teman-teman gue nih. Kalau kita tungguin banget, kita jadi sweeper, kita yang ngedrop gitu ya. Jadi memang ya itu jadi teman-teman, jadi pada saat kita melakukan pendakian itu kan ada 2 sesi pasti, ada naik, turun. Nah biasanya ada beberapa orang itu biasanya yang pada saat naiknya gue leader deh, ntar turunnya gue sweeper, ataupun sebaliknya, itu ada biasanya. Karena biar gimana pun kita juga dalam satu tim tuh biasanya udah saling tahu tuh, udah saling tahu kemampuan fisik masing-masing anggota timnya. Kalau yang sekiranya memang agak badak, agak kuat, mungkin oke lah mereka untuk starting awal nih naiknya mungkin mereka bisa di depan gitu kan. Secara fungsi ketika dia udah sampai duluan di camp, dia akan siapin tenda, buka tenda, masak. Jadi begitu teman-teman yang lain sampai tuh, masakan minimal air hangat udah ada, gitu ya. Bahkan gini bang, bahkan ketika leader itu bukan fungsinya itu doang. Tapi ketika lu udah nyampe di lokasi, udah bikin camp segala macam, temen lu belum nyampe, lu harus jemput lagi mereka. Oh ya, itu ya. Harus jemput itu lagi. Itu gue setuju. Langsung harusin make sure lagi nih temen gue udah nyampe mana nih. Temen gue ada yang sakit atau enggak. Itu fungsinya leader berarti di situ. Ya sebenarnya bukan berat sih, tapi bagian dari konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya, jadi ya itu ya. Jadi kita juga selalu nerapin sih model kayak gitu. Jadi ketika si leader ini udah sampai di titik tujuan, dia kan pasti akan buka tenda, masak air. Tapi ketika itu semua sudah dilakukan, tapi tim yang belakang belum sampai, nah konsekuensinya si leader ini juga dia harus cross check nih timnya, dia harus jemput. Kalau memang misalkan ditunggu sejam nggak nongol, 2 jam nggak nongol, apalagi sampai gelap gitu ya, sampai malam gitu kan, wah itu udah wajib banget nih yang depan harus nyapu lagi ke belakang, harus mastiin bahwa timnya di belakang itu aman ya. Gitu kan.